Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah bi ni'matillahi subhanahu wa ta'ala an yassara lana hadzal ijtima' mubarak insyaallah ta'ala. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kepada kita semua untuk berkumpul di malam hari ini. Mungkin lebih simpelnya perkumpulan di malam hari ini sebagai bentuk ya ijtima' id, ya, perkumpulan id, atau sebagian masyayikh kita menyebutnya majalis idiyah, majelis lebaran. Walaupun waktunya pada saat ini sudah berjalan separuh Syawal. Fa samihni wa'dzurni 'ala al-italah, ya. Mohon berikan uzur dikarenakan tertunda, 'ala ta'khir. Seharusnya mungkin ba'dal Id, namun dikarenakan bidzurufis safar, karenakan kondisi sikon kami masih dalam keadaan safar dan baru pulang 2 hari yang lalu, maka kita adakan di Darul Hadis ini adanya ijtima', dan mudah-mudahan kedepannya akan kita adakan baik di Idul Fitri atau Idul Adha sebagaimana ada yang dilakukan oleh masyayikhina di negeri Yaman. Mereka adanya ijtima' di Aden misalkan setelah Id, dan juga subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kepada kami pada Idul Fitri tadi untuk menghadiri ijtima' majelis open house kalau bahasa kitanya. Kalau bahasa masyayikh adalah ijtima' id atau majelis id di funduk, di hotel Duyuful Maqam, Jalan Rai Zakhir, di tempat yang biasa Syekh Muhammad Ibn Abdullah Ba Musa melakukan atau mengadakan majelis ilmi. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kami, ana dan beberapa ikhwah, sekitar 7 orang atau kurang dari 10 waktu itu, bisa hadir di majelis itu. Yang rata-rata yang hadir adalah orang-orang Yaman, masyayikh, dan juga para penuntut ilmu dari murid-muridnya Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Majelis tersebut berlalu 2 hari, yaitu pada hari Id pertama dan hari Id kedua. Namun karena hari Id pertama itu masih kondisinya kita tersibukkan dengan aktivitas masing-masing, kami bisa menghadiri majelis tersebut pada hari Id keduanya. Subhanallah, masya Allah, majelis yang penuh dengan ilmiah, majelis lebaran, ya isinya sesuatu yang untuk menghibur, ya, layaknya lebaran, ayyamul farah, hari-hari untuk bahagia, senang-senang, tapi diisi dengan majelis ilmu, ya.
dihadiri oleh banyak masyayikh waktu itu, dihadiri oleh Syekh Muhammad Ba Musa, Syekh Ali Ar-Razihi, Syekh Abdul Rauf Ar-Radfani, Syekh Ahmad Al-Udaini, Abdurrahman Al-Udaini, dan yang lainnya dari kalangan masyayikh, dari muridnya Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ya ikhwan, majelis yang kita adakan di malam hari ini ya, majelis yang ringan. Mungkin kita akan menyebutkan fawaid-fawaid rihlah selama perjalanan umroh, faedah yang bisa kita ambil, ibrah yang bisa kita petik dari perjalanan tersebut, sambil menanti ba'da isya, ba'da salatul isya ada menu ya, walaupun tidak seberapa bagi kita orang Palembang ini, tapi bagi orang Yaman itu sudah istimewa ya. Sampai-sampai ini Syekh aturan jadwal beliau untuk memberi faedah juga di malam hari ini, pada waktu ini beliau tunda, lagi masak beliau ya. Itu tadi anak sudah coba ba'dal maghrib, wah itu luar biasa, bau-baunya masih bau makanan Yaman ya. Insyaallah nanti ada setelah salat isya, mungkin walaupun makanan gaya Arab itu kurma paling enggak ya, zam-zam, madu Yaman itu udah separuh derigen itu kita bawa, dan yang lainnya insyaallah taala ya. Ya kalau pempek caknya belum ada yang ngantri ya. Cak nak kata bawa pempek kan, nah itu lewat be dulu. Ya ikhwan para jamaah rahimani rahimakumullah jami'an. Dalam suatu perjalanan yang kita tempuh ya, pada perjalanan umroh, banyak pelajaran yang bisa kami ambil, dan juga yang mungkin bisa antum petik bagi para santri. Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi saya pribadi dari Ramadan 2025 Ramadan 2024 sampai ke Ramadan 2025 ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adanya 5 kali perjalanan rihlah menuju Baitullah, menuju Mekah Al-Mukarramah. Dalam suatu perjalanan ini ya ikhwan, sesuatu yang mungkin bagi sebagian orang itu dianggap istimewa ya, karena memang perjalanan yang sangat jauh menuju tempat yang sangat mulia, tempat yang paling afdol, dan kalau dihitung dari sisi biaya memang butuh biaya besar untuk bisa datang ke sana. Mungkin sebagian kita, bahkan ada sebagian ikhwah, ada yang bertanya dengan ana, dia bilang gini, Ustadz, saya itu heran sama Ustadz kok sering sekali umroh, dia bilang gitu ya enggak? Ya orang kalau sudah bisa umroh bolak-balik itu kan di pikiran awam paling enggak itu banyak duit ya Jeb? Ya enggak Jeb? Jeb. Kata Imam Syafi'i, man lam yadhuq murrat ta'allum sa'atan tajarra' dhullal jahli tula hayatihi. Siapa yang tidak mau merasakan pahitnya menuntut ilmu sekejap saja, rasakan rendahnya kebodohan sepanjang masa. Ya benar? Ada satu faedah yang kami dengar dari Syekh Abdullah Al-Ahdal, Abdullah Ayyash Al-Ahdal atau Abdullah Al-Ahdal, pengampu Markis Darul Hadis di Seoul. Beliau ziarah ke Indonesia. Bertepatan waktu itu ana lagi ngantar Nasin ke Yaman.
Beliau datang ke Indonesia. Rekaman beliau ceramah di Yaman mengisahkan tentang perjalanan beliau di Indonesia. Ya. Di antara isi ceramah beliau itu, beliau terpukau dengan banyaknya santri-santri yang pulang dari Yaman ketika ke Indonesia. Mereka itu bolak-balik umroh. Kata Syekh, Masya Allah, ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Tapi dari mana sebabnya tadi? Ya enggak? Dari mana? Harus siap makan nasi kentang, lauk kentang, nasi putih lauk kentang. Ya enggak? Nasi putih lauk kentang itu bertahun-tahun, bukan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kemarin ketika umroh, ya ikhwan, ana ngajak salah seorang jamaah umroh itu makan di tempat makannya orang Yaman. Jadi siang, waktu itu siang, ana ingat siang, antara zuhur dan asar. Cobalah kata anak makan. Saking tidak terbiasa makan itu tadi, itu ditelan sama dia, punya telan, langsung dimakan. Yang penting masuk pesan. Aja lemak tak? Dan lemak Ustaz katanya. Antum tahu? Ana dulu juga ngalami seperti ini, tidak lemak kalau antum tahunya. Kami paksakan. Jadi jangan antum jingok kita sekarang ini, tapi jingok perjuangan. Kadang kita yang lihat ini contoh gambaran. Antum ngelihat orang yang kaya, ya enggak? Misalkan Jepri antum ketemu ngong yang kaya, mobilnya banyak, bininya banyak, rumahnya besar, ya enggak? Kita enggak ngelihat bagaimana perjuangan yang dia lakukan, ya benar? Istilah uang tuh, pergi ayam berkokok, balik ayam nyangkuk, benar? Nah gitu. Ngorok pagi waktu duha tertidur, ya enggak? Uang nyari duit dia tertidur, mendep di rumah. Ngarep-ngarep punya bini banyak, punya mobil mewah, punya rumah mewah. Kira-kira mustahil apa enggak? Mustahil ya. Nah seperti itulah ikhwan ya, thalabul ilm ini nasihat untuk antum. Ya enggak? Ingat baik-baik apa yang anak omongkan ini betul serius. Subhanallah, teman-teman yang belajar di Yaman rata-rata banyak anak jumpai di Masjidil Haram. Ramadan tahun ini itu banyak. Terakhir sebelum pulang, hari terakhir itu anak jumpa, diajak sarapan, jumpa sama Ustadz Farhan Abu Furaihan. Ya ikhwan, rata-rata teman-teman yang dulunya kiri miskin di Yaman itu sekarang bolak-balik ke Masjidil Haram. Ya, bolak-balik. Itu semua banyak. Kemarin ketemu beberapa teman yang dulunya, aduh subhanallah, kadang kita tidak kolu lah ya. Cuman karena mereka itu ada ilmu, ya, ada kemampuan, ada skill berupa ilmu syar'i yang mereka miliki. Allah Subhanahu Wa Taala berikan hadiah rezeki untuk dia dengan sebab apa? Dengan sebab ilmu yang dia miliki tadi. Wadih, ya ikhwan, jelas. Ini untuk penyemangat bagi antum semua, bagi para santri. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullahu jami'an. Merupakan sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk ini memiliki keistimewaan dan keutamaan satu sama lainnya. Seperti para malaikat, Allah ciptakan para malaikat dari satu jenis, yaitu dari cahaya. Namun satu sama lain dari malaikat tersebut memiliki keistimewaan di atas malaikat yang lainnya. Contoh Jibril alaihissalam, malaikat yang lebih afdol, lebih utama dibandingkan malaikat yang lain. Demikian juga Nabi. Allah ciptakan
satu nabi dengan satu yang lainnya memiliki keutamaan dan keistimewaan. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Demikianlah para rasul, kami istimewakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Namun kita tidak diperbolehkan merendahkan salah satu dari para nabi tersebut. Namun Allah telah menetapkan sebagian nabi ada yang lebih istimewa dibandingkan nabi yang lain. Di antara nabi yang paling istimewa adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian para nabi dan para rasul, ulul azmi minar rasul itu paling afdal. Di antara ulul azmi minar rasul yang paling afdal siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan hari lebih afdal dibandingkan hari yang lain. Allah ciptakan hari Jumat lebih afdal dibandingkan hari-hari yang lain. Allah ciptakan bulan, ada yang lebih afdal dibandingkan bulan-bulan yang lain. Allah ciptakan malam, ada yang lebih afdal dibandingkan malam yang lain. Itu semua atas kehendak dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan memiliki keistimewaan adalah Al-Masjidul Haram. Lebih istimewa, lebih afdal dari tempat-tempat yang lain. Allah Subhanahu wa taala memilih Al-Masjidul Haram sebagai tempat yang pertama kali dibangun sebagai rumah ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah." Sesungguhnya rumah yang pertama kali Allah ciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di tempat yang bernama Bakkah. Bakkah itu nama lain dari kota Mekah. Di situ dibangunlah Ka'bah, Baitullah. Nah, Ka'bah ini pertama kali dibangun oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Itu pendapat yang rajih. Yang pertama kali membangun Ka'bah adalah Adam. Terus bagaimana dengan Ibrahim? Ibrahim adalah yang meninggikan. Itu pendapat yang rajih. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait." Dan ingatlah ketika Ibrahim mengangkat pondasi-pondasi Ka'bah tersebut. Kata para ulama, itu ayat menunjukkan Ka'bah sudah ada, tapi Ibrahim yang meninggikan. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama, apakah Ibrahim yang pertama kali membangun Ka'bah ataukah Adam alaihissalam? Namun pendapat yang rajih insyaallah taala yang pertama kali mendirikan pondasi Ka'bah adalah Adam alaihissalam. Kemudian dilanjutkan oleh Ibrahim pada peninggian bangunannya. Jelas ya? Seperti itu. Dengan dibantu oleh putra beliau Ismail alaihissalam. Makanya disebutkan dalam sejarah ketika Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan bumi ini, pondasi Ka'bah tersebut sempat bergeser. Ya, sempat bergeser karena dibawa banjir di zamannya Nabiullah Nuh alaihissalam. Bumi ini tenggelam ya ikhwan, secara totalitas. Ada faedah yang Anda dapatkan di majelisnya Syekh Abdul Razak Al-Badr di Masjid Nabawi, bahwasannya para ulama menyebutkan Nuh alaihissalam dianggap sebagai Abul Bashar Ats-Tsani, ya, bapak umat manusia yang kedua. Bapak umat manusia yang pertama siapa? Adam. Nah, yang kedua itu adalah Nuh. Kenapa dikatakan Nuh sebagai bapaknya umat manusia yang kedua? Yang pertama Adam. Dari Adam memiliki banyak keturunan. Sampailah kepada Nuh alaihissalam.
Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam kecuali 80 orang. Durasi dakwah bukan cuma setahun 2 tahun ya ikhwan, 950 tahun. Tidak ada yang beriman kecuali 80 orang. Sehingga Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah agar musnahkan semua, jangan dibiarkan orang-orang kafir di muka bumi ini tadi. La tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan banjir bandang. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nuh alaihissalam untuk membuat perahu besar, kapal. Ya. Kapalnya Nabi Nuh itu ya dari papan minal alwah, kemudian ada paku-pakunya. Beliau mengajak orang-orang yang beriman untuk masuk ke dalam kapal tersebut. Dan diantara yang ikut adalah 3 orang anak beliau. Ada yang ikut Yafith, Ham, dan Sam, dan masyarakat yang lain, kaum mukminin yang lain. Namun disebutkan oleh ulama ahli tafsir, dinukilkan dari sebagian sahabat Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud, bahwasanya ketika itu berjalan selama lebih kurang 150 hari, kapal itu muter, bumi kering, kapal bersandar, mereka turun dari kapal, namun tidak ada yang memiliki keturunan, semuanya meninggal dunia, sudah tidak ada keturunan lagi kecuali 3 orang ini saja. Siapa? Yafith, Sam, dan Ham. 3 orang anak Nuh. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Daril Akhirah, bahwasanya Ya'jud wa Ma'jud itu berasal dari keturunan yang bernama Yafith. Berasal dari keturunan yang bernama Yafith. Itu Ya'jud wa Ma'jud. Makanya Ya'jud wa Ma'jud adalah min Bani Adam. Dia keturunan Bani Adam. Ya. Tapi mereka para ulama, walaupun sanadnya diperbincangkan, al-muhim mana cuma menyebutkan rujukan, disebutkan dalam kitab At-Tadhkirah karya al-Imam Al-Qurtubi, sebagian para ulama mengatakan Ya'jud wa Ma'jud itu berasal dari keturunan Yafith bin Nuh. Ya. Yang tepat Ya'jud wa Ma'jud min Bani Adam. Ya. Ada sebagian riwayat yang mengatakan bahwasanya Ya'jud wa Ma'jud itu adalah sperma Adam yang tumpah ke tanah, kemudian muncullah Ya'jud wa Ma'jud. Ya. Tapi Allah alam, yang mungkin lebih akrab adalah pernyataan yang mengatakan bahwasanya Ya'jud wa Ma'jud itu berasal dari Yafith bin Nuh. Nah, dari keturunan Nabi Nuh ini tadilah, itulah yang mereka beranak pinak, jadilah antum ini tadi. Ya. Jadi kalau seandainya antum ngomong saya itu keturunan Nabi Nuh, boleh-boleh saja. Ya. Cuman Nabi dari anak yang mana? Apa yang si Yafith, apa yang Ham, ataukah Sam? Ya, seperti itu. Kemudian ya ikhwan, tadi ada Ka'bah yang dibangun oleh Nabiullah Adam, pondasinya, kemudian dilanjutkan oleh Ibrahim alaihissalam. Bangunan pertama kali dibangun oleh Ibrahim tingginya 4 meter dengan lebar 16 meter, dengan panjang 16 meter, dengan lebar 11 meter, lebih kurang seperti itu. Ya, kalau anak keliru ralat, sehingga anak seperti itu. Tinggi 4 meter, lebar 11 meter, panjang 14 meter. Jadi sebenarnya Ka'bah itu posisinya bukan segi 4, apa namanya? Kubus, Nah, bukan kubus tapi persegi panjang. Dia lebih ke persegi panjang. Itu bangunan Ka'bah. Kalau antum mau melihat bangunan asli Ka'bah, antum lihat Hijr Ismail, itu adalah bangunan Ka'bah. Sebenarnya memanjang. Ya. Itu tempat ibadah yang pertama kali dibangun di muka bumi, ya, dibangun Adam, kemudian dilanjutkan oleh Ibrahim dengan Ismail. Kemudian setelahnya apa yang dibangun? Masjidil Aqsa, ya, Masjidil Aqsa. Disebutkan dalam hadis
Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi. Kata Rasulullah SAW, Al-Masjidul Haram. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, masjid apa lagi setelahnya? Kata Rasul, Al-Masjidul Aqsa. Jadi yang setelah dibangun oleh Ibrahim adalah Ka'bah, Masjidil Haram. Kemudian dilanjutkan bangunannya berupa apa? Adalah Masjidil Aqsa. Nah, berapa jarak antara Masjidil Haram, Ka'bah dengan Masjidil Aqsa? Jaraknya arba'una aman, 40 tahun. Siapa yang membangunnya? Ya. Yang membangunnya disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Yang membangun Masjidil Aqsa adalah Yaqub ibnu Ishaq. Yaqub bin Ishaq. Jadi yang membangunnya adalah Yaqub bin Ishaq. Itu yang membangun pondasi awal. Yang membangun pondasi awal adalah Yaqub bin Ishaq. Kemudian dilanjutkan oleh Sulaiman bin Daud. Makanya kalau antum dengar riwayat yang menyebutkan bahwasanya Masjidil Aqsa dibangun oleh Sulaiman bin Daud, bahwasanya Sulaiman bin Daud cuman membangun tajdid, peninggian. Ya, namun pondasi awal Masjidil Aqsa dibangun oleh siapa? Yaqub bin Ishaq. Mana Yaqub? Jelas Yaqub? Jam berapa Isya? Sudah masuk? Ya, sudah masuk. Ya. Nah, itu berkaitan dengan sejarah Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Min babil faidah ya ikhwan. Sebagai penutup, subhanallah, betul-betul Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan terkabulnya doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam ketika itu berdoa dengan mengatakan Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku letakkan sebagian atau kutempatkan sebagian keturunanku di tempat lembah di sisi rumahmu ini, di tempat yang bagaimana? Bi ghairi dzi zar'in. Ya, di tempat yang Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in, di tempat yang tidak ada tanaman. Antum kalau mau lihat bangunan asli Ka'bah itu dikelilingi oleh batuan, lembah. Jadi kiri kanannya adalah bukit. Jadi Ka'bah itu berada di lembah. Ya. Apa tujuan diletakkannya anak beliau? Siapa itu? Ismail alaihissalam. Kata Ibrahim, tujuannya apa? Liuqimus shalah. Tujuannya untuk mendirikan salat di tempat ini. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan hati umat manusia condong ke tempat ini tadi. Nah, ini merupakan terkabulnya doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua hati umat manusia kaum muslimin terpaut ke tempat tersebut. Karena memang di tempat tersebut ya ikhwan memiliki banyak keutamaan. Di antara keutamaan yang disebutkan dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan salat di tempat tersebut. Satu kali salat dilipat gandakan 100.000 kali lipat dibandingkan masjid yang lain. Antum salat di daurah hadis ini 100.000, itu sama dengan sekali salat di Masjidil Haram. Itu baru satu salat. Belum lagi di sana ada salat jenazah. Salat jenazah. Ya, setiap kali salat itu ada jenazah yang disolati. Kata Syekh Ibnu Baz, satu jenazah itu sama dengan dilipatkan mensolati 100.000 jenazah. Kalau ada 10 jenazah yang disolati, kalikan 100.000, pahalanya seperti itu. Jadi tempat seperti itu tadi tempat yang betul-betul istimewa. Orang-orang yang datang ke sana macam-macam. Ya, ada yang datang memang tujuannya untuk ibadah. Siapa yang datang tujuannya untuk ibadah, Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk ibadah. Ada yang datang cuma untuk cari duit. Yang dapat cuma duit.
Ada yang datang cuma tujuannya untuk ngeplok, terlalu jauh nak ngeplok di Ka'bah. Ya. Ada yang cuma untuk selfiean dengan berbagai macam tujuan masing-masing. Nah, di sini yang perlu kita fahami baik-baik ya ikhwan ya sekalian. Kalau antum ada niatan untuk ke tempat tersebut, antum harus fokuskan niatnya antum untuk ibadah. Dan ada yang perlu antum fahami baik-baik ke tempat tersebut, yang banyak dilakukan oleh orang-orang gombal, orang Indonesia yang gombal-gombal. Ya, kenapa anda katakan gombal? Orang-orang Indonesia ini nggak semua sih, mungkin sebagian. Kadang kita itu mungkin doa, ya Allah, mudahkanlah aku untuk ibadah. Atau mungkin gini, kadang doanya kurang tepat. Mungkin dia doanya gini, ya Allah, mudahkanlah aku bisa datang ke Mekah. Ya enggak? Benar enggak doanya? Holy. Antum kalau antum pernah doa? Gimana doanya antum kalau pengen ke Ka'bah, ke Mekah? Ya Allah, mudahkanlah aku ke Mekah. Ya gitu aja. Kalau antum apa Jeb? Kira-kira? Rahasia. Yang tepat sih, yang tepat. Kalau antum mau doa, ya Allah, berikan kemudahan aku untuk ibadah di Masjidil Haram, atau ibadah di kota Mekah dan kota Madinah. Itu yang lebih tepat. Jangan salah doa. Ya. Kalau antum doanya seperti ini, ana selalu doanya itu. Ana buka. Enggak ada rahasia-rahasiaan, Jeb. Ya. Tidak ada rahasia antara kita berdua. Ya. Ana kalau doanya seperti itu. Ya Allah, berikan kemudahan. Setiap kalau udah sampai di sana, ana selalu doanya gini. Ya Allah, berikan kemudahan untuk ibadah lagi di sini. Kadang orang cuma doanya gini, ya Allah, berikanlah kemudahan untuk bisa datang di sini. Datang bisa, ibadah enggak. Ya enggak? Untuk apa antum datang capek-capek? Kaki kemeng, jalan 3 kilo. Ya enggak? Coba antum minta untuk ibadah di tempat tersebut. Kenapa ya ikhwan penting doa ini tadi? Ya, ini tadi. Terus apa bedanya Ustaz? Kalau di sana kan ana insya Allah langsung ibadah, langsung sholat. Belum tentu. Ibadah di situ adalah taufik minallah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang datang ke sana juga tidak ibadah. Ada yang tidak sholat. Masa iya Ustaz ada yang sholat? Banyak. Ya enggak? Banyak. Itu tadi. Sholat tidak wudu? Banyak. Dengan berbagai macam. Kenapa ya ikhwan? Gini, kadang problematika yang dialami oleh orang-orang yang safar ke situ adalah ada satu ibadah yang terluputkan dari dia. Ya enggak? Ibadah apa? Ibadah itu sabar. Ana mau tanya sama antum Abu Zainu, sabar itu ibadah bukan? Sabar. Ibadah bukan? Yakin? Yakin? Sabar itu ibadah bukan? Yakin? Jangan ragu-ragu. Kholi. Sabar itu ibadah apa bukan? Sabar. Yakin? Mana dalilnya? Hah? Apa dalilnya? Nif, sabar itu ibadah bukan? Sabar itu ibadah? Ya. Sabar itu ibadah. Nah, di sini yang terluputkan oleh banyak orang yang ke situ. Ini sering, karena kalau manasik umroh, sering anak sampaikan seperti ini. Modal umroh itu apa ya ikhwan? Sabar. Kalau dia modalnya sabar, umrohnya sukses. Jadi bukan modal duit. Modal apa? Modal sabar. Ingat, modal sabar. Sebagus-bagus apapun travel, ya,
masih butuh kesabaran. Ya. Antum kira, wah aku sudah sewa hotel bintang 5, ya enggak? Dekat Masjidil Haram, bayaranku sekian puluh juta, ya enggak? Antum kira lemak duduk di pesawat itu 10 jam? Itu naik pesawat Saudi, Qatar, Etihad, apalagi Lion. Naik Saudi lagi gini-gini ya. Masih mending ada musola, baca tegak di musolanya. Itu contoh. Pinggang tersakit. Butuh sabar enggak? Sabar. Ngantri di lift, desak-desakan dan yang lainnya, butuh kesabaran. Ya enggak? Lagi jalan, tawaf, klodok, ditumbur, ditabrak sama orang pakai kursi roda, terbengkak kaki, butuh sabar enggak? Sabar. Nah, kalau yang ini tadi tidak katik modal seperti ini, tidak usah bener. Kalau tidak sabar-sabaran. Nah, di situ ya ikhwan, subhanallah. Anaknya wong yang mungkin kalau antum anggap kayaknya agak kurang sabar Ustaz, ini ngoceh-ngoceh. Tapi subhanallah di situ tuh betul-betul karena kita dari awal doa Allah berikan kemudahan untuk ibadah, jadi pacak sabar dulu. Nah, kira-kira antum kalau ke tempat di situ tadi, antum tidak bisa sabar, berarti antum tuh kalau bukan di tanah haram lebih parah. Ya, itu baik kuncinya. Di tempat yang seperti itu, tempat yang penuh dengan kemuliaan, tempat yang bisa memotivasi kita ibadah, antum tidak bisa sabar. Dikit-dikit nak marah, dikit-dikit ngoceh, dikit-dikit ngeluh, berarti akhlaknya antum lebih buruk sebenarnya. Kenapa? Di tempat yang penuh dengan kemuliaan, yang kita bisa meminimkan maksiat, bisa memotivasi untuk ibadah, tapi malah tidak termotivasi, malah berarti lebih buruk kondisinya tadi. Difahami? Jadi kalau pengen tanya, apa sih modal utama untuk umroh? Jawabannya satu, sabar. Terus apa lagi? Duit. Ya enggak? Duit. Kalau kata duit, sepeda weh. Ya enggak? Beli pisah 2,5 juta, naik sepeda. Pakai perahu galon, jangan. Tenggelam, Sungai Musi. Ya enggak? Sepeda masih memungkinkan nyampe. Jadi butuh modal sabarnya, kesabarannya. Ya. Nah, kalau antum tidak sabar, sudah susah. Itu modal utama. Jadi kalau antum pengen ada niat, modalnya apa? Sabar.